Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Apriliani dari kelas A pagi, program studi pendidikan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Indonesia dan Pancasila sebagai bentuk penyelesaian ujian akhir semester 1. Yang pertama adalah Dasar Negara Indonesia. Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila dan menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Pancasila terdiri dari 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara yang penting untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara dari berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu selanjutnya ada makna Pancasila. Nama Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti terdapat 5 pedoman penting yang perlu dipegang teguh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah makna dari Pancasila. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya, ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Karena itu, makna Pancasila pertama ini juga berarti kita perlu saling menghormati antarumat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang telah berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga kepada negara. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila kelima ini berarti menggunakan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fondamen untuk mengatur pemerintahan negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Yang kedua, maka makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Apa sih fungsi Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Pancasila memiliki fungsi penting bagi kehidupan sehari-hari warga negara. Adapun beragam fungsi Pancasila yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bahasa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, dan sumber hukum negara Indonesia. Adapun tujuan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan Pancasila yang juga merupakan tujuan NKRI ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam bentuk suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari pernyataan tersebut bisa juga dipahami bahwa tujuan Pancasila yang juga merupakan tujuan Indonesia sendiri adalah membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yaitu kemudian filosofi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam setiap sila dalam Pancasila memiliki filosofi tersendiri yang perlu untuk dipahami. Seluruh masyarakat Indonesia tentu sudah tahu bahwa lambang Pancasila adalah seekor burung Garuda yang memiliki makna kekuatan dengan warna emas sebagai simbol kemuliaan. Di dalamnya terdapat perisai dengan lambang Pancasila yang mewakili sila-sila dalam Pancasila. Berikut ini makna lambang dari masing-masing sila adalah: sila pertama memiliki lambang bintang tunggal berwarna kuning. Sila yang pertama ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Sila yang kedua, simbol kedua ini diwakili lambang berupa rantai. Jumlah rantai ini mencapai 17 dan tidak terputus. Rantai yang tidak putus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-temurun akan selalu saling berkaitan serta membutuhkan satu sama lain. Sila yang ketiga, simbol dari sila ketiga ini adalah pohon beringin yang menandai tempat berteduh ataupun berlindung. Artinya, seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Sila yang keempat, simbol sila keempat adalah kepala banteng yang dikutip dari BPIR RI menandakan tenaga rakyat Indonesia. Selain itu, kepala banteng juga mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dalam hal ini, sila keempat menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sila kelima, simbol terakhir yakni sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui simbol ini, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya sebagai landasan. Sementara lambing pada setiap tubuh Garuda terdiri dari 17 jumlah bulu, 8 bulu di ekor, 19 bulu di pangkal ekor, dan 45 bulu di leher, menggambarkan waktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yakni 17 Agustus 1945. Burung Garuda Pancasila yang mencengkram sebuah gulungan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti kesatuan dan keberagaman meskipun berbeda namun tetap satu jua. Sekian tugas akhir ujian semester saya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi yang mendengarkan. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Akhir kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi